Baik, yang pertama, Hasan ini ingin dihormati. Betul Hasan? Semuanya. Nah, laki-laki itu ingin dihormati. Kenapa? Karena Allah mengangkat laki-laki sebagai pemimpin. Allah sendiri yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu Allah. Maka hormati suamimu. Zulfa, hormati Hasan. Kata Nabi SAW, nih Zulfa, dengarkan sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Andai kata aku memerintahkan seorang lelaki, seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita sujud kepada suami. Kita tahu malaikat-malaikat itu sujud buat Nabi Adam alaihissalam. Tapi itu sujud penghormatan. Tapi nggak boleh sujud. Maka hormati suamimu dengan cara laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua yang diinginkan Hasan ini penghargaan. Betul Hasan? Ingin dihargai apa enggak? Berapa harganya Hasan? Taib, penghargaan jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar. Zulfa dengerin. Ditampakkan kepada aku, kata Nabi alaihissalatu wasallam, neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Lalu ada yang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa kok banyak masuk neraka perempuan itu? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu tabiatnya nggak menghargai suaminya, tidak pandai berterima kasih sama suaminya. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wasallam memberikan contoh, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun berbuat baik, tapi namanya manusia punya salah sama istrinya, lalu engkau melakukan kesalahan, perempuan itu tabiatnya kalau nggak dirubah, dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qad, aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Engkau tidak pernah membahagiakan aku gara-gara 1 kesalahan. Maka tolong Zulfa ingat, suami Zulfa ini manusia biasa. Dia punya banyak kesalahan, tapi hargai dia. Apapun yang dia bawa ke rumahnya, maka katakan syukran jazakumullahu khairan. Tapi yang ketiga, Hasan ini ingin didampingi. Untuk itu dia datang menikahi Zulfa, karena dia butuh pendamping dalam kehidupannya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha selalu hadir mendampingi Nabi alaihissalatu wasallam. Makan didampingi. Sampai-sampai Aisyah mendampingi Rasulullah SAW ketika mandi, didampingi. Biasanya itu pengantin baru, lewis lawas dak ono. Pernah ada satu jamaah cerita, dia lagi dikasih makan sama istrinya. Kasih makan, lalu ditinggal sama istrinya. Karena istrinya mau nonton sinetron. Apa kata suaminya? Dah, mari, saya benih kucing. Saya bukan kucing, dikasih makan terus ditinggal. Ini kadangkala perempuan melakukan itu. Suaminya dikasih makan, terus dia punya sohib, punya tamu. Jangan, tamunya suruh pulang. Suruh pergi dulu, atau dia sabar, tunggu dulu. Suamiku lagi makan. Damping. Ingat, suami Hasan bukan kucing. Jangan dikasih makan terus ditinggal. Nah, kemudian yang keempat, laki-laki itu suka sama yang indah-indah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya siapakah wanita yang paling indah, yang paling baik di muka bumi ini, apa kata Rasulullah SAW? Allati idza nadarta ilaiha saratka. Yang kalau engkau memandang kepada istrimu, istrimu membuat hatimu jadi tenteram. Maka ingat nih buat ummi-ummi ya, bukan buat ummi-ummi, buat semuanya lah. Itu suami udah capek keluar rumah, usahakan masuk rumah dia melihat sesuatu yang indah. Kadangkala harim-harim ini jadi cantik kalau keluar rumah. Sampai ada cerita jamaah Surabaya, dia jalan kaki, ada satu harim naik becak.
ketawa-ketawa sama rejalnya. Sopo iki? Loh, bojone Dewi ternyata jamaah. Karena kalau di rumah rembes, pakai daster apa semuanya. Tapi kalau keluar rumah, Masya Allah, semua dia pakai. Ingat, nih Hasan ingin melihat keindahan di dalam rumah. Jadilah engkau indah di dalam rumah. Biasanya ibu-ibu ini keluar rumah cantik, sampai rumah digusel kabeh. Jadi kata suaminya, engkau bersolek untuk aku apa untuk orang? Semoga ibu-ibu bisa mengambil pesan ini. Kemudian yang kelima, Hasan ini suka sama suara yang lembut-lembut, yang manja-manja. Makanya Zulfa kalau ngomong sama Hasan jangan keras-keras. Betul Hasan? Betul Banda? Iya, oh iya kata Hasan. Perempuan itu kalau ngomong sama orang laki yang bukan mahram dia, yang bukan suami dia, nggak boleh berlemah lembut. Bahkan Allah mengatakan Jalla Jalaluhu fala takhba'na bil qaul. Ini para perempuan, kalau engkau belanja, nawar, kadang-kala suaranya lemah lembut ya, sama suaminya nggak kayak gitu. Kalau engkau ngomong sama orang, jangan berlemah lembut, yang tegas ngomong. Tapi kalau sama suami sendiri, katakan sami'na wa ata'na. Jadi Zulfa jangan pernah mengatakan tidak pada Hasan. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada seorang perempuan dipanggil suaminya, dulu dia naik onta, suaminya dari depan pintu panggil istri, di sini. Fal tujibku, kata Nabi SAW, turun dari ontanya jawab suami. Kalaupun perempuan ada yang bekerja lalu dia naik motornya, suaminya ngomong sini, maka katakan Zulfa sami'na wa ata'na. Nanti dipecat dari tempat kerjaannya nggak apa-apa, yang penting tidak dipecat jadi istrinya Hasan. Barakallahu fikum. Kemudian yang diinginkan oleh Hasan ini juga dukungan dan motivasi. Menikah dengan seorang wanita, harapannya perempuan ini mendukung dia, memotivasi dia. Untuk kemana? Untuk ke satu tempat yang paling indah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong kalau Hasan ketiduran sholat, bangunin Hasan. Nabi SAW ketika berbincang tentang romantisme, kita kalau bicara romantis, bulan madu kemana, ke sana lah. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Begitu pula Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam, kemudian dia sholat, selesai sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan air di wajahnya, lalu dia sholat. Ini romantis yang akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya, tapi nanti bisa dilanjutkan. Yang diinginkan Hasan ini adalah cinta. Kalau suatu hari Zulfa cintanya pudar sama Hasan, lalu Hasan tanya, Zulfa masih senang sama Hasan? Katakan kepada Hasan, walaupun haram, walaupun bohong, nah nggak ada laki-laki lain di hatiku kecuali engkau. Jadi jamaah, para wanita, kalau ditanya sama suaminya masih senang sama aku, katakan senang, walaupun sudah mulai tidak suka. Karena ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, ya hanu senang sama suaminya. Ada satu kejadian, seorang perempuan ini meninggal suami, lalu didatangin sama sahib-sahibnya. Jadi Allah, kesian engkau ya meninggal suamimu. Apa? Alhamdulillah wis mati, ruwet ngurusin lanang begini. Sebenarnya dia itu udah capek ngurusin suaminya, tapi dia pandai menyembunyikan hal itu. Maka tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kalaupun nggak tumbuh, tetap katakan cinta walaupun itu kebohongan. Karena di antara kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan suami sama istrinya, istri sama suaminya dalam rayu-merayu. Hada wallahu a'lam bishawab. Adapun buat Hasan, nanti antara ana sama Hasan yang akan kasih nasihat Hasan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.